Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai baris dan deret geometri. Pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai baris dan deret aritmatika. Sesuai dengan komentar kalian yang merasa kesulitan, mohon diperhatikan. Bila ada pertanyaan, nanti tulis di kolom komentar. Jika ada materi yang masih belum dipahami, nanti saya akan next video akan buat lagi. Jangan lupa mohon di like dan subscribe biar channel saya bisa berkembang. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas baris dan deret aritmatika. Di sini di pertemuan ini kita akan membahas mengenai baris dan deret geometri. Nah, pertama untuk mengetahui baris dan deret geometri, saya akan ajari dari awal. Pada pertemuan yang lalu, jika baris dan deret aritmatika itu bedanya sama. Jika di geometri, maka rasionya sama. Apa yang dimaksud rasio? Contoh, pada pertemuan yang lalu 2,4, 6,8, dan seterusnya. Nah, di sini ini termasuk baris aritmatika. Saya mengingatkan lagi. Jadi bedanya sama 2. Nah, 2. Jika baris geometri rasionya sama, contohnya 3, 6, 12, 24 dan seterusnya. Jadi apa yang dimaksud dengan rasio? Biasanya rasio disimbolkan oleh R. Rasio itu perbandingannya, rasionya 6 bagi 3 berapa? 2. 12 bagi 6 2. 24 bagi 12 2. Jadi perbandingannya sama, 2. Rasionya sama. Jadi rasionya sama dengan 2. Kalau di aritmatika itu bedanya sama, kalau di geometri itu rasionya sama. Jadi rasionya 2. 6 bagi 3 2, 12 bagi 2, 12 bagi 6 2, 24 bagi 12 2. Nah, contoh umpamanya ada soal di sini, kita akan membahas soal yang mudah dulu ya. Umpamanya ada baris 2,4,8,16,32,64 dan seterusnya. Nah, berarti U1 2 di sini disebut A atau U1. Ini U2, ini U3, U4, U5, U6 dan seterusnya. Nah, sedangkan pertama kita akan bahas baris dulu. Baris geometri. Dari soal ini coba kita mencari U5. Nah, di sini U5 hasilnya 32 kan? Lah, apakah benar nanti kita bahas mencari U5 hasilnya 32? Rumus baris geometri itu UN sama dengan AR N-1. Lah, saya kotai karena ini penting. Jadi rumus untuk mencari baris geometri itu UN sama dengan AR N-1. Coba kita ingin mengaplikasikan pada soal ini. Apakah benar dengan menggunakan rumus ini hasilnya 32? Ya, coba kita perhatikan dulu. U5 sama dengan, dulu kita ikuti rumusnya ARN-1A. A itu adalah suku awal atau U1. U1-nya berapa? 2. Nah, terus kita mau mencari rasio. Rasionya, cara mencari rasio, suku sebelum dikurangi suku setelah. Nah, segini aja dah, kakak saya kasih rumusnya UN per UN-1. Nah, ini rumusnya untuk mencari rasio. Jika kita memilih U2, berarti U2 dibagi 2 kurangi 1. 2 kurangi 1 berapa? 1. Berarti suku 2 kurangi dibagi suku 1. 4 bagi 2 berapa? 2. Rasio 2. 8 bagi 4 2. 16 bagi 8 2. Lah, cara untuk mencari rasio gitu aja, bagikan saja. 4 bagi 2 ya 2, 8 bagi 4 ya 2. Berarti rasionya 2. N ini banyak sukunya berapa? 5.
kurangi 1. Jadi 2 ini pangkat dulu kerjakan. 2 dikali 5 kurangi 1 berapa? 4 ya. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 4 kali. 2 kali 2 4, 16. Jadi 2 kali 16 berapa? 32. Cocok. Jadi U5 sama dengan 32. Nah, jadi untuk mencari UN seperti itu. Nah, sekarang habis baris kita akan belajar deret. Deret geometri. Nah, deret geometri di sini rumusnya ada 2 ya. Saya akan tuliskan rumus geometri deret geometri. Rumusnya ada 2. Yang pertama Sn sama dengan A Rn min 1 per R min 1. Syaratnya R lebih dari 1. Yang kedua Sn sama dengan A 1 kurangi R pangkat N per 1 kurangi R. Syaratnya R kurang dari 1. Nah, jadi deret geometri di sini ada 2 rumusnya. Jangan sampai lupa. Saya kotai di sini. Sudah. Langsung kita ke contoh soal. Contoh soalnya gak usah pakai yang lama-lama, kita pakai yang atas saja. 2,4,8,16 ini 16,32,64. Ingat pada pelajaran yang lalu, deret itu adalah penjumlahan yang beruntun. Ya, deret disimbolkan oleh S. Kita tahu S1. S1-nya berapa? S1 itu 2. Sudah, kita lanjutkan lagi. Lah, di sini di deret itu adalah penjumlahan yang beruntun. Di sini S1 kita ketahui 2. Lah, kalau S2 berarti penjumlahan antara suku 1 sama suku 2 berapa? 2 tambah 4 6. S3 berapa S3? S3 berarti 2 tambah 4 6 tambah 8 14. Nah, S4 berapa S4? Berarti 14 tambah 16 30. S5 berapa S5? 30 tambah 32 62 dan seterusnya. Yalah samesan lah, kurang siji aja. Sama dengan terus S6 sama dengan 62 tambah 64 126. Ya sudah, lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita akan coba mencari S6 ya. S6 jangan S6 ya, sulit nanti. Cari yang mudah saja. S3. Kita akan mencari S3. S3 jawabannya berapa tadi? 14 ya. Kita coba pakai rumus ya, pakai rumus. Pertama cari dulu rasionya. Rasionya berapa? Ingat rasionya adalah kita bisa membagikan 4 bagi 2 berapa? 2. 8 bagi 4 berapa? 2. Berarti rasio sama dengan 2. Nah, kita cocokkan. 2 itu lebih besar dari 1 apa lebih kecil? Otomatis 2 itu lebih besar. Nah, lebih besar berarti pakai rumus yang di atas. Kalau nanti rasionya kalian menemukan lebih kecil dari 1, pakai rumus yang ini. Ya. Karena kebetulan di sini rasionya adalah lebih besar dari 1, maka pakai rumus yang di atas. Nah, kita mencari S3 kan ya. S3 sama dengan A. A di sini rumus A. A-nya berapa A-nya? A itu suku awal. Suku awalnya 2. A sama dengan 2. R rasionya 2 per N. N adalah suku yang kita cari 3.
kurangi 1 per R. R itu adalah rasio. Kurangi 1 sama dengan 2 kali 2 pangkat 3 sama dengan 8 kurangi 1 per 2 kurangi 1 1. 8 kurangi 1 berapa? 7. 7 kali 2 14. 14 bagi 1 14. Cocok kan? Nah, ini cocok sama. Nah, nanti seterusnya kalian coba. Nah, satu lagi yang terakhir. Baliknya di soal saya kasih bentuk soal seperti ini di contoh, umpamanya contoh ya. Diketahui, kelihatan Pak? Saya tulis dulu di kekatasan. Diketahui suku ke 4 sama dengan 16 dan suku ke 6 sama dengan 64. Maka carilah suku kelima. Contohnya seperti ini. Di soal ada contoh soal seperti itu. Bagaimana cara mencarinya? Diketahui suku ke, diketahui baris geometri. Ini pada soal geometri loh ya. Ini contoh soal geometri, soal baris dan deret geometri. Nah, ini soalnya ini sudah. Langkah pertama kita memanfaatkan rumus UN sama dengan A R N-1. Nah, kita memanfaatkan rumus ini. Nah, pertama di sini ada kisi-kisi suku keempat sama dengan 16. Berarti U4 sama dengan AR 4 kurangi 1. Kan suku 4 sama dengan berapa? 16. Di sini berarti AR 4 kurangi 3, 4 kurangi 1 3 sama dengan 16. Nah, terus selanjutnya suku ke-6 berarti U6 sama dengan AR N-nya ini kan 6. Berarti 6 kurangi 1 sama dengan 64. Berarti AR 6 kurangi 1 5 sama dengan 64. Kita sudah mempunyai dua persamaan. Setelah itu kita sederhanakan caranya. Taruh persamaan yang besar yang paling atas. AR 5 sama dengan 64. AR 3 sama dengan 16. Nah, kita sama-sama bandingkan perkecil. Ini A. Ini A kita bandingkan habis. R pangkat 5 dibagi R pangkat 3 jadi R pangkat 2. 64 bagi 16 sama dengan 4 ya. Ya 4. Berarti R pangkat 2 sama dengan 4. R sama dengan akar dari 4. R sama dengan 2. Jadi kita menemukan rasionya sama dengan 2. Terus pilih salah satu persamaan. Persamaan ini boleh, ini boleh. Disarankan pilih yang paling mudah. AR 3 sama dengan 16. Masukkan R sama dengan 2. Berarti A R nya sama dengan 2. Masukkan 2 pangkat 3 sama dengan 16. A sama dengan 2 pangkat 3 berapa? 8 sama dengan 16. Aduh. A sama dengan 2 pangkat 3 8. Terus pindah ke sebelah sini jadi bagi. A sama dengan ya 16 bagi 8. A sama dengan 2. Nah, di sini sudah mengetahui R-nya 2, A-nya 2. Nah, yang ditanya adalah suku kelima. Ya, suku kelima berarti kita mencari U5 sama dengan A-nya udah ketahuan 2 kali R-nya 2. Rumusnya masukkan ke sini ya. ARN-1 ya. N-nya berapa? 5 kurangi 1 sama dengan 2 kali 2 pangkat 4.
2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2 4, 4 kali 4 16. Berarti 2 kali 16 sama dengan 32. Lah jadi jawabannya 32. Umpamanya disuruh carilah jumlah suku. Umpamanya pertanyaannya carilah jumlah suku. Berarti kita pakai rumus SN. Ya, SN. Berarti cari S5. Sama dengan berapa? Ya sudah. Sekian video dari saya. Nanti umpamanya ada kesulitan atau apa, silakan komentar di kolom komentar. Ya, nanti saya akan memberikan penjelasan lagi jika ada yang kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum.